Itulah yang dinasihatkan oleh Santo Petrus tadi, tidak dengan memerintah, tidak dengan memaksa, tetapi melayani dan menjadi teladan. Kiranya menjadi gembala memang kadangkala identik dengan para paus atau uskup atau imam, dan itu secara pribadi juga menjadi renungan saya pada pesta ini. Tetapi secara umum atau secara luas kita bisa merenungkan, bisa jadi kita juga menjadi gembala masing-masing. Tuhan bersabda kepada Simon Petrus, "Aku berdoa bagimu, hai Simon, agar imanmu jangan sampai luntur, dan setelah bertobat meneguhkan saudara-saudaramu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada pesta tahta Santo Petrus Rasul. Santo Petrus dipilih Yesus dengan perintah untuk menggembalakan kawanan domba Allah dengan melayani seperti Yesus sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal maha kuasa, Engkau telah mendirikan gerejamu di atas wadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon selamatkanlah kami, dan jangan sampai gerejamu dgoncangkan oleh kekuatan apapun. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kalian, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada kalian, jangan dengan memaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari untung, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kalian berbuat seolah-olah kalian mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kalian. Tetapi hendaklah kalian menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kalian akan menerima mahkota kemuliaan yang tak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Mari ikutlah aku, kalian akan kujadikan penjala manusia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapa putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para bruder, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus, sebuah kalau mau dikatakan jabatan atau dasar dari gereja Katolik sendiri. Dalam sejarah gereja Katolik, para paus yang disebut sebagai pengganti Petrus memegang peranan untuk bisa menjaga keutuhan atau kesatuan gereja Katolik hingga sekarang. Dan meskipun namanya tahta yang kesannya seolah-olah hal yang luar biasa seperti raja, tetapi seperti kita sadari bahwa kalau seseorang memegang jabatan dalam gereja atau menduduki tahta itu, justru ia akan menjadi pelayan dari para pelayan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada surat yang kita dengarkan pada bacaan pertama tadi. Tentu itu merupakan inspirasi dari Yesus sendiri yang kita tahu bahwa datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka kepausan atau tahta Santo Petrus sendiri merupakan pelayan bagi seluruh umat Katolik. Dan pada saat misalnya kepausan itu kehilangan makna pelayanan itu, ada situasi yang memang tidak baik untuk gereja. Dalam sejarah ada kalanya posisi paus diperebutkan karena memegang peranan politik yang penting. Ada pula pada saatnya paus menentukan segala-galanya seperti memerintah dan lain sebagainya. Tetapi karena kehilangan semangat pelayanan itulah, maka gereja menjadi kurang bersinar. Gereja menjadi kurang mewartakan karya keselamatan Allah. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Santo Petrus tadi. Tidak dengan memerintah, tidak dengan memaksa, tetapi melayani dan menjadi teladan. Kiranya menjadi gembala memang kadangkala identik dengan para paus atau uskup atau imam. Dan itu secara pribadi juga menjadi renungan saya pada pesta ini. Tetapi secara umum atau secara luas kita bisa merenungkan, bisa jadi kita juga menjadi gembala masing-masing dalam peran kita masing-masing. Para ketua lingkungan, mungkin juga para piko di komunitas-komunitas, atau para prodiakon, atau mungkin bapak keluarga dan lain sebagainya. Semua bisa menjadi gembala, semua bisa memegang sebuah, kalau mau dikatakan, tahta seperti itu. Maka kita perlu merenungkan bagaimana semangat pelayanan itu tetap ada ketika kita menjadi gembala. Bagaimana agar kita bisa meneladan sikap Yesus sendiri yang melayani dan bukan dilayani. Karena apa? Karena kita diajak untuk terus-menerus menampakkan wajah gereja yang juga melayani itu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika sebuah tahta atau kepengembalaan kita kehilangan makna melayani itu, bisa jadi gereja juga kehilangan sinarnya karena lupa akan dasar dari semangat pengembalaan, yaitu semangat melayani itu. Kita bisa bertanya pada saat kita memegang pengembalaan itu, bagaimana kita tetap melanggengkan semangat pelayanan itu. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Petrus berkata kepada Yesus, "Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kerukunan dan persatuan, pada pesta Rasul Santo Petrus, Engkau telah mempersatukan kami dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus. Semoga perayaan ini meningkatkan persatuan dan kerukunan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi ini. Sampai jumpa esok hari di channel dan jam yang sama. Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat beraktivitas.